Alhamdulillah kita masih diberikan sifat tolak, sifat menuntut ilmu. Yang sifat tolak ini hari ini di kalangan umat Islam ini sangat sedikit, sehingga di kalangan sifat tolak tidak ada, maka umat Islam ini hanya menerima dan ibadah, ilmunya tak ada. Al ibadah itu bila ilmi mardudun, ibadah tanpa ilmu mardud. Sehingga ulama Quran ini menyatakan orang yang membaca Quran dia tak bagus, ya, kemudian dia memimpin sholatnya tak sah, Fatihahnya tak bagus, sholatnya tak sah, ya kan? Sudah sholatnya tak sah, dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia pimpin dan dia kena hukum haram, kan? Contoh Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Harusnya Bismillahirrahmanirrahim, kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibacalah Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kematian bagi Allah, ya kan? Tuhan yang menyampaikan sesuatu pada hujan rintik-rintik. Kematian, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kematian bagi Allah. Jadi maka kita bersyukur kan, walaupun agak senda-senda, tapi kita masih di sisa-sisa usia ini dan masih bersyukur kepada Allah diberikan waktu. Baik, sebelum kita mulai masuk materinya sebenarnya ringan-ringan aja yang sudah kita sering baca, cuman terkadang terjadi kekeliruan dalam membaca, maka perlu diadakan pendalaman materi. Sebelum itu Pak, sama-sama kita baca Fatihah, kita mengulang-ulang Fatihah dulu, sama-sama baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga minimal bacaan itu ditekan. Yang pertama nafro, ya. Ini nggak pernah pakai penulis lah. Nafro ini setiap huruf kecuali huruf idgham, ya. Setiap huruf yang bertemu dengan tasdid. Nah, di situ ada huruf apa yang bertemu dengan tasdid? Lam dan ro. Jangan bismillah. Nah, ya kan? Ketika dia bismillah, maka sifat hurufnya tak tertunaikan. Harusnya bismillah. Cuma dia tarkib, lamnya tarkib, bukan bismillah. Kalau bismillah takhfif tebal. Allah, maka bismillahirrahmanirrahim itu namanya nafro. Terjadi penekanan pada huruf yang bertasdid. Yang kedua idgham. Idgham ini ditekan, ya, ditekan. Ada yang guna, ada yang tak guna. Yang gunanya yang bertemu. Mana huruf yang bertemu? Ya, waw, mim, nun, yaumin. Wa mai, ya. In, umum, ya. Yang ketiga naber. Naber ini materi kita terakhir, ya. Naber ini huruf ya yang bertasdid. Hayyul, iya, itu namanya naber, nggak nafro. Naber ini huruf ya tapi tidak pakai nun. Contoh Pak, pada ayat ke-5 Fatihah ayat ke iya, ya, iya. Sebelum huruf ya ada nun mati nggak Pak? Sebelum huruf ya tasdid nggak ada kan? Maka dia namanya naber. Naber itu menekan huruf ya, baik berbaris atas, bawah, atau depan, kan? Hayya, kan? Jadi orang aja ini banyak yang salah, ya kan? Hayyalas sholat, apalagi hayyalan falah. Harusnya hayya alal. Hayya itu mari, hayya mari, alal atas, falah
qayyum. Hayyun, hayyun, qayyum. Nah, itu tiga bacaan yang ditekan. Yang pertama nafro, ya kan, ditekan. Semua huruf kecuali huruf ya dan nun atau huruf idgham. Yang kedua idgham, ya, dengungkan inna. Yang ketiga namanya apa? Nabr, ya, nabr. Nabr ini hurufnya yang bertasjid dan tidak ada yang mati atau tampil. Qayyum, ya. Lanjut Pak, alhamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maaf, Pak Darman. Alhamd. Itu dia Pak. Alhamdulillah. Di situ dia kenanya. Benar apa salah? Benar. Cuma sifat hurufnya tidak digunakan. Lam itu lamati namanya apa pas hurufnya? Bainiyah, mengalir sebagian. Ya. Kalau alham nggak mengalir, artinya dia. Alham mimnya termasuk bainiyah juga, kan? Huruf bainiyah masih ingat Pak? Lin Umar. Lilin punya Umar, kan? Umar punya Lilin, namanya Lin Umar, kan? Atau Lin itu kalau kendaraan apa namanya? Lin Tanjung Rawa, Lin Pamtas, jalur, ya. Rute, ini Lin ini, ya. Lin Umar, Lin berarti lam nun, Umar berarti ain mim ro. Alham mim termasuk, ya, makanya mengalir sebagian alham dan jangan dipantulkan alham. Itu terjadi kesalahan alham. Ini kita belum membahas maknanya Pak. Rob, alhamdulillahi Rob. Itu namanya Rob itu apa hurufnya? Nafro, ya, sifat hurufnya nafro, ya. Lillah nafro, ya. Apa nafro? Ditekan, huruf yang dibaca ditekan. Dikatakan apa? Ada tasdid. Min tidak. Robbil bil. Jangan alhamdulillahi rabbil a. Jangan rabbil a, tapi robbil a. Begitu Pak. Jadi begitulah dibaca kalau kita ingin sempurna. Nanti khawatirkan ketika nanti kita memimpin sholat, bacaan Fatihah kita tak benar, bahkan kesalahannya lahmul jari, kesalahan yang besar sekali sampai mengubah makna. Dikatakan kesalahan besar sampai mengubah makna. Bil alamin, 1, 2, 3 Pak. Alhamdulillahi Iya, min, ya, jangan min, jangan nanti di dalam diguna min, min, namanya mengalir tidak sempurna. Jangan min, jangan, ya, min, him, mim, ya, nasta'in, ar-Rahman, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, Maliki Yaumiddin.
Ingat nabarnya iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi waktu saya sudah di Masjid Taqwa, asal ada ibu-ibu mengaji. Asal saya ke situ selalu ada yang tanya. Rupanya tadi dia ngaku-ngaku senyum Pak Ilyas, Pak. Ibu ngaji apa aja, Bu? Ngaji tajwid bijak bentuknya. Kalau kami ada bapak-bapak meletakku, kata suami itu udah bubar, Pak. Enggak, yang bubar Pak Ilyas. Dia tanya, Pak, iya karena itu macam mana, Pak? Pakai dengung? Tidak, Bu. Iya. Aku pikir pakai dengung, Pak. Dengung. Yang dengung itu yang ada matinya. Satu, dua, tiga. Ihdinas Satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cukup, jangan nanti kita diprotes orang yang paham. Dengungkan kim itu. So, di mana so? Nanti akan kita bahas bagi fotokopinya khusus peletakan makhraj. Kalau di fotokopi dia jelas makhraj tadi A sampai ya. Di mana so itu? Di ujung-ujung lidah, ke gigi, bawah, bagian dalam. So. Yang sama dengan sa. Kalau sa datar, sa, so. Tidak di samping, ya. So bukan, enggak, tapi so. Hanya turun, sa, so. Sa, so, si, su, bas, ya, bas, as. Siro, ihdinas siro, so, ya. Ini so ini tidak mudah melatihnya, ya. Bukan sulit, tidak mudah. Bagi orang-orang yang kita terlanjur membaca so itu tidak benar, memang tidak mudah membiasakan so kembali. So, ada yang mengatakan so itu Pak sampai seperti orang bersiul. So, tapi saya jelas so itu adalah ujung lidah menempel di gigi bawah bagian dalam. So, ya. Aduh, siratal, satu, dua, tiga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Itulah apa yang perlu dikoreksi. An'amta 'alaihim. Harusnya mengalir kan? Huruf baiknya tadi apa? Lin nomor. An masuk baiknya kan? Masuk. Mim masuk kan? Masuk. Mim masuk. Maka dia mengalir sebagian. Siratal ladzina an'amta. An'amta alaihim. Bahkan kalau disambung Pak, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Jadi jangan terkesan seperti ini. An'amta alaihim ghairil. Saya termasuk orang yang sekarang nggak tahan sambung sirat ini. Satu nafas nggak tahan saya. Padahal ini lebih afdal kalau nafasnya panjang sambung. Tetapi ulama itu mempertimbangkan imam ini kan nyari dan nyari membutuhkan suara yang panjang. Suara yang panjang itu menguras suara. Maka dibuatlah di situ ada
Itu namanya tanda mutlak. Apa arti mutlak? Boleh berhenti. Nah, tapi lebih afdal yang nggak boleh begini Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak boleh, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti ya. Waladdallin. Nggak boleh Pak. Itu nggak boleh Pak. Tambah lagi, makanya hati-hati itu dijaga. Kalau bertanya an'amta 'alaihim, oh di situ sudah ada hukum mutlak, kan? Rambu-rambu itu sudah ada, boleh. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah ya. Pak sekali lagi Pak, 1 2 3 sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghair di mana? Pangkal atau ujung tengah-tengah? Tengah. Oh. Maka tidak ada getaran seperti kho getaran kho. Ketika kho hidupkan dan kho yang sukun tahu kan sukun mati. Ketika kho dengan maut itu sama Pak adatnya. Jangan ghairil yang benar, ghairil mak. Dan nggak bela tidak seimbang. Ghairil mak. Nah, lo bagaimana disyaratkan? Lo ya, ghairil maut. Nah, begitu aja. Lo, jadi setara dia. Jangan lo, ghairil maut. Mak ini lembaga kita nggak paham. Hamzah kah, kok, kah, atau ain, atau ghair. Nggak jelas Pak. Ayo mak ini mana? Kalau kok harusnya keluar. Kalau kap berdesis mak apa ya? Kalau ain mengalir mak. Kalau lo kok nggak diseret. Jadi yang mana huruf dia? Huruf siluman berarti ya. Lo tidak, kok tidak, kap tidak, ain tidak. Hamzah tidak. Kadang-kadang hamzah ghairil maghdubi. Itu hamzah itu Pak. Padahal maghdub al-maghdubinatnya marah. Ghairil maghdub bukan golongan orang-orang yang dimurkai. Ghairil itu marah, maghdub orang yang dimurkai. Kalau dolin sesat. Jadi kalau ada makhluk apa artinya nggak tahu kan? Ya. Baru dia istitolanya ya, do, barat do, ya. Kalau ini Pak gigi samping, istitolah ini mengalir ke depan. Walat asal do kan samping. Kan? Karena ada istitolah mengalirnya bunyi, maka dia mengalir sampai ke depan. Walat do, dan dia sekat walat do, nggak boleh ditekan. Walat nggak boleh. Walat berarti nggak mengalir. Walat atau walat do. Ini istitolah ini belum banyak yang menyempurnakan banyak seperti itu saja. Asal walat do, di sini walat do, ya, walat do. Kalau dia nggak paham, seakan-akan dia mendengar sudah benar, padahal posisi lidah itu sudah salah. Walat do, ya. Ada yang mengambil lidah sampai keluar, walat do, ada. Harusnya di samping.
Dan karena dia istiqolah mengalir bunyi, maka dia dari samping ke walam do. Coba ya, itu Fatihah. Dan ini kalau nggak diulang-ulang seperti ini, Fatihah kita akan bisa lari-lari lagi. Nah, lari lagi ya. Ini Fatihah ya Pak ya. Baik, ini ada materi. Tolong bagikan. Barangkali boleh kita kemana? Sebentar Pak ya, sambil pegang fotokopinya Pak ya. Karena harus ada dijelaskan sedikit ya. Agak kemarin Pak. Coba di sini Pak. Jangan jauh Pak, agak kemarin Pak. Coba ya. Ini di dalam Quran ada namanya Yahus Fatihah itu Fatihah pembuka ya. Fatah kemenangan yang terbuka. Kemudian jamak Fawatih ini ada pembuka Pak. Pembuka artinya huruf di awal ya. Suara ini surah Al-Baqarah ya. Itu surah Ali Imran. Surah ya surah. Ya. Kalau bahasanya surahnya apa namanya? Seperti apa? Lampiran ya, surah tanda. Jadi Fawatihul Suwar ini Pak, ada dia dua, ya kan? Yang pertama mat lazim, harfi, mukhaffaf, kita artikan sesuatu Pak, mat. Ini kan mat Pak, ya kan? Mat artinya apa? Panjang. Lazim apa lazim? Lazim? Wajib, ya kan? Huruf? Ya huruf. Nih, harfa, huruf. Huruf itu berasal dari kata harap, bahasa Arab. Huruf, ya kan? Mukhaffaf, artinya ringan. Jadi di dalam Quran itu ada namanya huruf-huruf, ya, huruf-huruf yang wajib dibaca panjang. Ini nanti dulu Pak. Apa maksudnya nanti dulu?
Fawatihus suwar artinya huruf-huruf yang wajib dibaca panjang dan dia dibaca sesuai dengan hurufnya. Misalkan huruf mim, Pak, kan huruf mim. Ini kan dia gini, Pak. Mim ya. Huruf alif, alif. Ini alif. Kalau nun, bagaimana? Nun. Artinya kan ada apa? Di depan, di awal surah kan ada huruf seperti ini, Pak. Ya, ada. Yasin kan? Alif lam mim. Alif lam mim, Yasin kan? Nun, Ya. Qaf. Maka bagaimana qaf ini? Qaf. Jadi huruf yang dikatakan fawatihus suwar ini huruf yang dibaca kalau dipecah, tepat. Kalau dipecah dia menjadi 3 huruf, Pak. Qaf, alif, fa. Qaf. Dan dia tak terlepas daripada huruf apa ini, Pak? Waw, ya, huruf mat, ya kan? Huruf mat ya. Setiap huruf yang di buku ini pasti panjang. Contoh kof, tambah alif, panjang, dengan Pak. Nun di buku huruf waw, nu, panjang kan? Mim, ya, mim, ini Pak, mim. Mim dibubui oleh huruf ya, panjang. Jadi maksud saya huruf yang seperti ini adalah huruf yang dibaca dengan dipecah menjadi 3 huruf, Pak. Di tengah-tengahnya huruf mat. Huruf mat. Apa itu huruf mat? Waw, ya, alif, ya kan? Semua huruf yang ditambahi 3 ini pasti namanya mat. Bertobi. Ada Yasin, ya, Yasin, ya kan? Yasin. Bagaimana sin ini? Sini begini, Pak. Sin. Jadi huruf sin ini kalau dipecah, maka dia menjadi 3 huruf. Di antara 3 huruf ini pasti di tengahnya ada huruf mat. Ya kan? Berbau, Pak, kaf. Dalam surah apa ini? Al-Maryam. Kaf, haya, ain, sad. Maka dia kaf, alif, ini huruf apa? Ya kan? Ya kan? Huruf nun pun gitu. Jadi yang kita lihat di sini adalah huruf-huruf fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Apa fawatihus suwar? Huruf yang berada di pangkal ayat atau di pangkal surah, ya kan? Dia dihukumi menjadi 2. Yang pertama dia mak lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Karena dia ringan. Contoh Pak, Yasin. Di sini tidak ada dengung. Tidak ada dengung, lihat Pak. Tosin, ya kan? Tosin tidak ada.
Nun. Sedangkan di sini namanya matlam, lazim, harf, harfi, mustaqol. Apa tadi mat, Pak? Mat? Oh tadi mat? Panjang, mat panjang. Lazim, wajib. Harfi, huruf. Mustaqol, ringan. Berat. Sakola, askolu, solati, alal munafikin. Solat terberat bagi orang munafik. Solatul isya'i wa solatul fajri. Solat isya berjamaah dan apalagi khusus subuh berjamaah. Itu kata Nabi, itu solat yang berat bagi orang munafik. Lau ta'lamuna huma. Andaikan umatku tahu keistimewaan sholat subuh berjamaah khususnya atau isya, la tahu huma, pasti mereka akan mendatangi walaupun merangkak-rangkak. Bayangkan, sebelum subuh aja Pak sudah mendapat ganjaran khairum minad dunya wa ma fiha. Kan ini apa dalilnya? Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu lebih baik rakaatan fajri, 2 rakaat salat fajar daripada seisi dunia. lebih baik daripada Isinya dunia. Mustaqol ini berat. Di mana dikatakan berat? Ini saya potong-potong aja, Pak. Alif, lam, kan nggak ada barisnya Pak ya? Kan Pak? Nggak ada barisnya kan Pak? Nggak ada barisnya. Sini. Alif macam mana dia? Alif. Alafa boleh. Sebagian alafa. Alif. Kenapa dikata alif? Ini bukan panjang Pak. Ini menandakan i. Dalam bahasa Arab i. Indonesia. 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 Jadi alif di sini dalam bahasa Arab bukan panjang. Berbicara bahasa Arab terlepas daripada tajwid. Nah, kan? Itu namanya Arab lain. Ini alif. Lam. Lam bagaimana nih lam? Lam. Ya kan? Alif. Berarti lam, alif, mim, ya. Mim tambah enggak. Bila ada kertasnya ya. Mim tadi kan ini Pak. Lam tadi kan dia gini Pak ya. Ya kan? Kalau mim macam mana? Ini kan? Maka pasti ada huruf mat ya. Ada huruf mat di tengah kan? Ini mim mati, ini mim berbaris kasroh. Bertemu 2 mim, ya kan Pak? Bertemu 2 mim. Maka apa yang terjadi? Mim bertemu dengan mim apa terjadi? Hukum bacaan dengung. Maka dia alif lam 6 harakat. Alif lam 2. Ini 6. Ini 2. Ini 6. Mana 2? Sini.
pertemuan antara mim dan mim. Kan? Ini 6. Alif lam mereka bertemu maka 2. Alif lam mim. Disuruh sejarah ada nggak? Tapi banyak yang baca alif lam mim. Kenapa? Apa itu lazim? Wajib. Dia wajib hukumnya. Yang di sini kan ada di Quran juga. Wajib. Nah, ini yang kita bicara 6 harokat. Apa itu harokat? Ketukan ya. Satu alif 2 ketukan. Ketukan banyak kali. Malik. Tidak salah dia. Ini kita bicara 6 harokat. Nah, bagaimana dengan huruf yang seperti ini, Pak? Nah, ini kan dia 2 ini. Nah, ini apa namanya? Mat tobi'i harfi. Tadi dia mat tobi'i ya, tobi'i harfi. Jadi dia huruf mat tobi'i. Nah, makanya dibaca 2. Ya kan Bapak? Ya pada surah Al-Imran, surah Maryam, kaf ha ya ain shad. Nah, di situ jelas Pak ya. Kafnya berapa harokat tuh Pak? 6. Kaf itu ada berapa huruf? 3. Kaf, alif, fa. Hanya berapa harokat? 2. Ya, 2. Ain 4, ya. 6 ain. Shad 6. Ya. Jadi yang 2 harokat namanya apa? Mat tobi'i harfi. Huruf mat tobi'i. Ya, huruf mat tobi'i. Huruf mat tobi'i. Karena dia 2. Yang lainnya mat lazim, harfi, mukhaffaf. Yaitu huruf ini Pak, ini huruf dibaca wajib panjangnya 6 harokat. Khaffaf ini ringan. Kenapa ringan? Tidak terjadi dengungan. Yasin. Sin ada nggak dengungan? Oh, ada nggak? Oh, tak ada dengungan. Tapi ketika ini alif lam di sinilah yang namanya musakal tadi terjadi dan namanya idgham mimi. Ya, idgham mimi. Ini teorinya begini ya. Fawatihus suwar artinya huruf-huruf yang berada di awal surah. Huruf di awal surah itu ada 2, ya kan? Yang namanya mat lazim, satu lagi mat tobi'i, ya. Mat lazim harfi, mat tobi'i harfi. Yang dikatakan mat lazim ini adalah huruf yang dibaca panjangnya 6 harokat. 6 harokat. Mat tobi'i harfi ini huruf yang dibaca 2 harokat. Lalu dibedakan ada mukhaffaf, ada musakol. Di mana beda mukhaffaf dengan musakol? Mukhaffaf ini
tidak ada dengung. Yasin, lurus saja ya. Musakol, lam, itu musakol itu. Ya. Alif, lam, ini musakol kan? Berat ya. Terjadinya dengung itu dikatakan musakol, berat ya. Nah, jadi kalau nanti kita baca Quran, lihat Pak, mana yang dengung, mana yang tak dengung. Nah, memang di sini nggak ada tanda tasdid, Pak. Tapi pertemuan ini, mim tambah mim kan dari tasdid kan, ada kan? Apa yang komatnya? Masuk, masuk, ya, ya, memasukkan, nah, memasukkan huruf idgham ke dalam huruf memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf idgham ya. Memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf idgham. Untuk contoh, man yaqulu. Memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham. Huruf idgham adalah apa? Ya, waw, mim, nun. Ya, memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf idgham. Huruf idgham adalah empat. Ya, waw, mim, nun. Mana nun matinya? Dimasukkan kemari Pak, sehingga nggak jadi mim lagi. Mai, kan? Mai, kan? Warokat, nun mati atau tamim di dalam huruf. Lebih, nggak boleh. Idgham. Sedangkan ini tidak mim ini Pak, ini khusus ya Pak, khusus, idghamnya khusus. Jadi kan idgham secara umum, idgham artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Suara nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham. Jadi di sini huruf ya. Sedangkan mim di sini adalah pertemuan dua huruf mim, maka dia diberlakukan kepadanya huruf. Jadi idgham mimi. Idgham mimi. Selain idgham mimi apa namanya tadi? Enggak. Nama lain buat idgham mimi. Idgham utama silai kan? Anda ada idgham mutaqarrib baik. Abadatum jadi abadtum. Kan abadatum. Dah dimasukkan ke tam, ya kan? Mutaqarrib yang dekat dia. Apa cara membacanya dekat? Data dekat ya. Masukkan abadtum, nanti seperti itu. Nah ini sebenarnya materinya simple, cuma ini apa teorinya. Nah. Jadi lihat di situ ada alif lam mim kan? Alif lam mim. Kenapa dikatakan seperti itu? Maka ini dia penjelasannya. Mim mati berjumpa dengan mim berbaris bawah. Kalau kaf yang mana? Mukhafaf atau musaqal? Pada kata kaf ha. Kaf mana ya? Yang mana? Mukhafaf atau musaqal? Mukhafaf. Mukhafaf itu apa? Karena tidak terjadi dan sedangkan di sini ada dengung. Nah, di sini ada dengung dia. Ain sod, ain sod. Mukhafaf atau musaqal? Yang
apa ya Pak? Ain sod. Sakon. Kan dia gini. Ain sod. Ya. Nah. Masuk ke ikhfa. Ikhfa hakiki. Nun mati berjumpa dengan sod. Jadi dia kan gini Pak. Ini ya kan? Kan ya, ya ain sod. Ain ini ya. Bunyi ain sod ini apa ini ya? Ain sod. Maka nun mati ya berjumpa dengan sod. Maka hukumnya ikhfa. Maka dia dikategorikan mana? Mustaqol atau mukhaffaf? Sakon. Sakon. Iya. Ikhfa itu termasuk dengung. Jadi ikhfa ini secara awam dia sama, ya kan? Tapi sebenarnya dia dengungnya, ya kan? Min qabl itu sama atau dengung? Sama. Sama. Ya sama itu kan dengung, Ya, sama. ya kan? Arti ikhfa ini sama. Bunyi yang ditimbulkan oleh ikhfa ini bunyi dengung. Ya kan? Contoh min qabli ya. Nun mati berjumpa dengan o. Apa hukumnya? Ikhfa. Ya. Sebenarnya mak lazim ini dalam ilmu tajwid ini Pak, dia sudah levelnya sudah tinggi ya, tinggi. Mat yang paling pertama diajarkan mat tobi'i, ya kan? Mat tobi'i. Wama, dalam itu ada wama, ya kan? Bata, batata, mat tobi'i. Sina, sinina, itu mat tobi'i. Kalau nanti masuk ikhfa, iqlab. Jadi walaupun dia terkesan tinggi materinya, cuma secara praktek ini adalah huruf yang dibaca sehari-hari dengan ringan Pak. Secara praktek ini sering ditemukan. Dikhawatirkan kita nggak bisa memahami ini, maka Tosin, Yasin, maka bedakan Yasin, ya, mat tobi'i harfi, huruf mat tobi'i, sin adalah mat lazim harfi mukhaffaf, ya, seperti itu. Toha, itulah Pak aslinya toha itu Pak. Toha itu apa? Toha. Berapa huruf ya Pak kalau dipecah? 2 atau 3? Dua, ya. Tosin mim. Berapa huruf? Tonya? 2. Sinnya? Sinnya 3 huruf. Mimnya 3. Bertemu antara nun dan mim, maka terjadi dengung. Itu disebut apa namanya? Mak lazim harfi mustaqol. Karena pertemuan nun mati dengan mim tadi yang di kolom ini Pak, ini adalah apa namanya? Pemecahan huruf yang di sini Pak. Jadi pematih suri adalah huruf yang dibaca seperti huruf aslinya. Seperti huruf aslinya. Bukan dibaca yasa. Kalau yas iya kan, kalau ini bukan sa, sin. Ini janun bukan na kan. Ini mim bukan ma, mim. Nah, jadi di sini Pak adalah kolom-kolom yang hasil dari pemecahan huruf yang ada di sebelahnya. Cara bacanya. Itu dia Pak ya. Sampai sini Pak ada yang mau tanya? Jadi ada 2 ya. Ada mat tobi'i harfi, ada mat lazim harfi.
Mat lazim harfi ini ada dua. Mat lazim harfi ada dua. Lazim harfi. Mat lazim harfi ada dua. Harfi mukhaffaf adalah harfi musaqal. Musaqal berat. Kenapa berat? Ada dengungan. Yasin ada nggak dengungan? Tidak. Toha ada nggak? Nun ada nggak? Ada. Nun Ada. nggak ada. Nun pak. Nun ada nggak? Kalau ada dia berdehun dengan apa? Nun, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Lam, awalnya ada nggak? Lam ada nggak? Nggak ada. Tapi karena dia tabrakan dengan mim, ini lam kan nggak ada. Ketika ada mim, lam, nah itu namanya jumum. Nah, ya. Alif lam ro ada nggak? Di mana? Lam ro nggak ada. Tosin ada nggak? To ada nggak? Sin, hah? Tosin. Ini Pak, ya sudah ada ya. Sinnya nun mati berjumpa dengan min. Ya. Tosin min, ya kan? Nun mati berjumpa dengan min. Nah, ada kan Pak? Apa hukum nun mati berjumpa dengan min? Huruf beda kan ada berapa? Ya, oh, mim, nun. Nun mati berjumpa dengan mim apa? Dengan berguna, ya kan? Huruf beda kan ada 4. Ya, wow, mim, nun. Sin itu diakhiri dengan huruf apa? Sin diakhiri dengan huruf apa? Nun, ya. Di depan nun ada apa? Mim. Nun berjumpa dengan mim apa? Idgham, diguna. Maka dia termasuk mukhaffaf atau musaqal? Musaqal. Tapi kalau ini Pak. Tosin. Mukhaffaf. Yasin. Shad. Hamim. Ain sin qaf. Qaf. Nun ya. Bisa. Tadi sudah paham Pak ya bedanya. Ini kalau mau memahami ilmu teorinya seperti ini. Dan yang paling penting bagi kita adalah cara membacanya. Jangan nanti ketika ini kita membaca seenaknya aja alif lam mim. Salah itu Pak, salah. Surah Sajadah kan itu? Tanzilul Kitabi Rebafi Tanzilul Kitabi Sajadah Alif lam mim tanzilul kitabi Rabbil alamin am yaqulu nafsara bal haqqu min rabbika. Ini bacanya alif lam. Nanti mim mati berjumpa dengan mim bertasydid. Jadi alif lam ini ada beberapa surat. Al-Baqarah, Al-Imran, Mana Pak? Di situ lengkap nama-nama surahnya. Nah, jadi kalau kita nanti masih agak ragu, kita ketika baca ini taruhkan Quran aja. Begitu fawaatih surah, apa tadi fawaatih surah? Huruf-huruf yang berawal yang berada di awal surah. Fawaatih itu pembuka surah ya surah, huruf pembuka surah. Seperti di dalam surah Ar-Ra'd kan, alif lam ra, dan surah Yasin. Dan dia dibaca tidak berharokat.
dibaca seperti lazimnya huruf itu mim ya mim, bukan ma, bukan mu. Nah, ketika mim dibaca ma, maka nanti Yasin akan marah dia. Ya asal, ya asal. Nah, harusnya ya sin. Nah, kenapa Yasinnya dibaca ya? Memang huruf ya itu ya kodratnya. Iya kan? Nah, huruf ya itu ya. Ini kan yang membedakan ini dua, ini 6. Ini makobi, ini malah makasih. Itu dia akhirnya. Nah. Oke Pak ya. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan, kita padakan dulu Pak materi kita. Kalau nanti ada yang diusulkan, untuk dengan para majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.